Ya, ketemu lagi bersama saya Hendy Febrian. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisah sukses pengusaha di desa dan pelajaran yang bisa diambil. Sebagian besar masyarakat kita masih beranggapan bahwa sukses hanya bisa didapatkan di kota. Alasannya karena kesempatan dan peluang yang lebih banyak dibandingkan di kampung halaman. Hal tersebut tidak salah, namun bukan tidak mungkin bisa meraih kesuksesan meski dari desa. Sebagaimana telah diberitakan oleh banyak media terkait kisah-kisah sukses pengusaha di desa, siapa sajakah mereka yang berhasil menorehkan kisah sukses tersebut? Berikut ini uraian 5 kisah sukses pengusaha di desa yang berhasil membuktikan kalau sukses tak hanya didapat di kota saja. 1. Uus Pilmawan dari Kampung Gondok. Uus Pilmawan merupakan anak seorang petani dari Kampung Gondok, Lembang, Bandung Barat. Dunia pertanian sudah menjadi teman akrabnya sejak kecil, di mana dunia pertanian pula lah yang mengantarkan menjadi seorang pengusaha sukses. Awal kisah sukses pengusaha di desa ini bermula ketika ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP karena keterbatasan dana. Meski demikian, ia tidak patah semangat dan akhirnya mengikuti jejak orang tuanya sebagai petani dengan menggarap lahannya sendiri. Hal yang membuat istimewa ialah ia selalu bertekad menghasilkan produk pertanian yang dapat memuaskan konsumen. Suatu ketika ia pun berhasil memanen buncis super yang kemudian ia jual hingga ke Jakarta, di mana buncis hasil panennya ini kemudian mulai diekspor di tahun 1995. Uus pun tidak pernah segan membagikan ilmunya kepada petani-petani di sekitarnya agar bisa meningkatkan hasil panen. Berkat ketulusan itu, ia mendapatkan penghargaan internasional dari Food and Agriculture Organization sebagai petani teladan pada 2017 lalu. 2. Ishak Abdul Aziz dari desa Kragean. Sebagian besar perantau biasanya memutuskan untuk menetap di wilayah rantauannya dan enggan kembali ke kampung halamannya. Berbeda dengan Ishak Abdul Aziz yang kembali ke kampung halamannya di desa Kragean, Purbalingga, setelah mengumpulkan modal dari hasil merantau untuk memutuskan untuk merintis bisnis kerupuk singkong. Kisahnya berawal dari panen singkong yang begitu melimpah di desanya. Ide bisnis pun muncul untuk membuat suatu makanan olahan dari singkong. Mulanya ia menjual 10 kg kerupuk singkong per hari. Ternyata respon dari pembeli terkait cita rasa kerupuknya sangatlah besar. Produksi kerupuknya yang diberi nama Ewong ini pun meningkat hingga 1,5 ton, di mana pangsa pasarnya meluas hingga ke Jakarta dari Bandung. Dari harga jual 4.500 per bungkus, kini ia berhasil meraih omset 45 juta rupiah per bulan. 3. Aang Permana dari Cianjur. Kisah sukses pengusaha di desa selanjutnya datang dari Aang Permana. Kendati sudah memiliki karir yang cukup bagus, Aang ingin menjadi pengusaha yang bisa memberi manfaat besar kepada orang-orang di sekitarnya. Ide bisnis ini muncul ketika ia melihat begitu banyak jumlah ikan pete di waduk Cirata yang dekat dengan tempat tinggalnya. Mulanya ikan pete hanya digunakan sebagai pakan ternak yang padahal sangat kaya akan kalsium dan protein. Beruntung Aang berhasil mengolahnya menjadi ikan crispy yang diberi label Sipetek. Penjualan crispy ikan Sipetek ini pun meluas hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, hingga Arab Saudi. Bermodalkan
hanya 500.000, kini omsetnya per bulan sudah mencapai 500 juta. Karena usahanya ini ia berhasil menjadi salah satu penggerak roda ekonomi di desanya. Terlebih karena pekerjaannya sendiri adalah ibu-ibu di desanya. Aang yang kemudian memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya, ini juga berhasil meraih banyak penghargaan. Beberapa di antaranya ia raih juara 1 wirausaha muda berprestasi dari Dispora Jawa Barat 2017, Kick Andy Young Hero 2017, hingga juara 1 wirausaha sosial dari Inotech Samporna Indonesia 2016. 4. Marliana dari Desa Simbang. Marliana adalah pengusaha asal Desa Simbang, Sulawesi Selatan yang berhasil meraih kesuksesan dari usaha budidaya jamur liar. Ide bisnis ini ia dapat melalui pencarian di internet, di mana bisnis jamur memiliki pangsa pasar besar di Jawa dan Bali. Ia pun mencoba untuk mengembangkannya di kampung halamannya. Dengan modal 1 juta rupiah, ia hanya memulai bisnisnya pada tahun 2010. Yang mana modal tersebut pun didapatnya dari gabungan uang bersama temannya untuk membeli bibit jamur tiram. Kegigihannya dan keingintahuannya yang tinggi mengantarkan bisnisnya pada kesuksesan dan menemukan pasar yang tepat. Bisnis yang diberi nama Celebes Mushroom Farm ini pun tersebar luas dan permintaannya berdatangan bahkan dari luar negeri seperti Brazil dan Inggris. Tak ayal, kini bisnisnya bisa menghasilkan 40 hingga 60 juta per bulan. Nah, dan yang terakhir nomor 5 adalah Andries Wijaya dari Garut. Kisah pengusaha sukses di desa selanjutnya datang dari Andries Wijaya yang berasal dari Garut. Andries merupakan seorang lulusan teknik mesin yang memutuskan untuk banting setir menjadi seorang pengusaha di desa. Ayahnya adalah seorang penjual beras curah yang sempat merasa penjualannya menurun. Andries selalu meyakini bahwa beras Garut memiliki kualitas yang baik, sehingga ia terus berusaha untuk tetap menjualnya. Kendati demikian, sebuah inovasi terlintas di benaknya untuk mengolahnya beras yang dijualnya ke dalam bentuk nasi liwet instan. Produk yang ia beri nama nasi liwet instan 1001 itu awalnya pun ditolak oleh toko-toko, namun ia menggunakan strategi promo dengan memberi gratis ke beberapa pihak. Orang-orang menjadi tertarik dan permintaan akan produk ini melejit hingga dijual sampai ke Amerika dan Dubai. Omset mencapai 40 juta rupiah per hari atau rata-rata 1 miliar rupiah per bulan. Nah, demikianlah 5 kisah sukses pengusaha di desa yang berhasil membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya didapat di kota, melainkan juga bisa didapat di desa. Mereka membuktikan bahwa kesempatan dan peluang akan selalu ada baik di kota maupun di desa. Selama diri bertekad ingin berkeinginan kuat untuk maju, peluang akan kesuksesan akan selalu ada. Inovasi dan ide-ide kreatif adalah hal yang lain bisa diambil dari kisah sukses pengusaha di desa ini, di mana hal tersebut selalu bisa mengantarkan pada keistimewaan sebuah bisnis dan mengarahkannya pada pasar yang tepat. Hal ini juga perlu diteladani, ialah pengelolaan keuangan yang baik dan benar, di mana pengelolaan keuangan memegang kendali besar terhadap keberlangsungan sebuah bisnis. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.